Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh proklamasi. Tokoh proklamasi tentunya tokoh proklamasi pada kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Waktu pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentang makna dari proklamasi. Nah, mungkin pertemuan sebelumnya juga kalian sekilas membaca tentang atau mendengarkan tentang peristiwa detik-detik proklamasi. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh kita lupakan. Nah, sebelum kita mengenal tokoh-tokoh proklamasi, sejenak kita lihat dulu video tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengeboman Pearl Harbor yang dilakukan secara mendadak oleh Angkatan Laut Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AL Pearl Harbor tahun 1941. Serangan inilah yang memicu kemarahan Amerika kepada Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyatakan keinginannya untuk melawan hingga titik penghabisan. 3,5 abad, tanah air Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 3,5 abad yang syarat dengan penderitaan rakyat pribumi. Kehadiran bala tentara Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara barat. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang datang dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia.
Dan ternyata kekejaman di zaman penjajahan Jepang jauh lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Pemuda dan aktivis pergerakan berupaya dengan segala cara mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Penjara dan pengasingan adalah resiko biasa, konsekuensi dari sebuah perjuangan. Usaha tanpa lelah itu akhirnya membuahkan hasil saat Jepang menyerah pada sekutu. Saudara-saudara, biarkan ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berialah. Momentum kekalahan perang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum pergerakan. Agustus 1945, pesawat terbang B-29 milik Amerika Serikat yang terbang di atas kota Hiroshima sekitar pukul 8.15 pagi melepaskan sebuah bom atom. Setelah ledakan tersebut, seluruh kota Hiroshima hancur lebur. Sekitar 85% bangunan, tumbuhan, dan landscape kota hancur lebur, rata dengan tanah akibat sapuan gelombang panas. 10 Agustus 1945. Di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat siaran radio BBC yang pada waktu itu terlarang oleh pemerintah Jepang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan ini dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang sebagai hadiah. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang berita dijatuhkannya pengebom Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda. Kita sudah berjuang, kapan kita merdeka? Kita tunggu kabarnya aja. Ada kabar luar biasa teman-teman. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apakah Anda yakin? Saya sangat yakin sekali. Saya baru saja mendengar berita dari BBC bahwa sekutu telah mengebom kota Nagasaki sehingga Jepang menyerah dengan sekutu. Untuk itu, mari kita segera memberitahukan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini momen yang sangat tepat. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak sekarang atau tidak sama sekali. Setuju? Setuju. Merdeka! 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 Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. 12 Agustus 1945. Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang
akan segera memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung dari cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 14 Agustus 1945. Tatkala Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Pasalnya, Syahrir berargumen, Jepang setiap saat pasti menyerah kepada sekutu. Syahrir juga menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan siap melucuti senjata pasukan militer Jepang di Indonesia. Syahrir juga telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah. Soekarno juga mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan, karena itu adalah hak PPKI. 16 Agustus 1945. Golongan muda mengadakan rapat di asrama Baperpi dengan keputusan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari kota Jakarta agar tidak terkena pengaruh Jepang. Mereka diculik ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Akan menembak orang preman kalau kelihatan naik mobil di malam hari. Pakailah ini. Bagaimana dengan Ibu Fatmawati? Tidak apa-apa. Anggota peta biasa berjalan dengan keluarganya. Mau menyerah kalah. Bung Karno, Bung Hatta, kita harus segera memerdekakan Republik Indonesia. Sekarang juga. Hati-hati anak muda. Apakah Anda sudah mempertimbangkan keputusan ini? Kami, pemuda, sudah siap dengan segala resiko. Saya ketua PPKI di sini. Saya berhak memutuskan kemerdekaan ini. Tunggu apa lagi, Bung Karno? Ini kesempatan kita. Jepang sudah tidak punya kekuasaan lagi. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Setelah melewati perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui bahwa proklamasi dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus keesokan harinya. Pada dini hari itu pula, naskah proklamasi yang sudah dibuat Soekarno Hatta bersama pemuda langsung diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Nah, kalian tadi sudah menyimak tentang detik-detik terjadinya proklamasi atau detik-detik saat terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Di dalam cerita tersebut, kalian pasti tahu ada beberapa tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang sangat terkenal yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Apalagi Insinyur Soekarno merupakan orang yang membacakan teks proklamasi. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Bersama Bung Hatta, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Ini ya. Selanjutnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, tapi sebelumnya coba perhatikan dulu. Nah, ini adalah foto dari Insinyur Soekarno Hatta. Soekarno ya. Maaf kalau Bung Hatta itu nih yang ini. Nih. Nah, ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau biasanya disebut atau dipanggil Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya ada Ahmad Subarjo. Ini adalah foto dari Bapak Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi yang mengonsep teks proklamasi ada 3 orang, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda. Dia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu mempersiapkan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang penting. Bahkan sangat penting ini. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walau beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Beliau adalah salah satu orang Jepang yang sangat ingin membantu Indonesia menjadi negara yang merdeka.
Ini adalah foto dari Laksamana Tadashi Maeda. Selanjutnya ada Sukarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Beliau adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi. Yang mendatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah foto dari Bapak Sukarni. Selanjutnya ada Ibu Fatmawati. Beliau bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Beliau adalah orang yang menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Ini adalah foto dari Ibu Fatmawati. Selanjutnya yang terakhir adalah Sayuti Melik. Beliau adalah orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan. Beliau adalah salah seorang tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Ini adalah foto dari Sayuti Melik. Ini hanya beberapa dari tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya masih ada lagi tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak disampaikan pada pembelajaran ini. Kalian bisa cari tokoh-tokoh lain di media internet atau di buku-buku sejarah. Contoh M.Diah. M.Diah di sini tidak dibahas, tapi di tema 2 kalian cari, di sana pun ada tentang M.Diah. Siapakah M.Diah? Kalian boleh cari. Nah, demikian video dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.